Silahkan Bu Ito. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke webinar Sedekah Ramadan Jilid 3 yang diadakan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita bisa pahala kita bisa lebih bertambah dari kegiatan kita hari ini. Amin. Ya Allah. Kembali lagi bersama saya Siti Masito yang akan menemani Bapak Ibu selama webinar 1 jam mendatang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma illa anta innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang terhormat Coach Adi Sumarna SE dan selaku Presiden Breto Institute, dan yang terhormat Profesor Dr. Neneng Nur Hasanah selaku narasumber yang akan memaparkan materi pada siang hari ini. Dan yang saya hormati para peserta, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi dari narasumber, dan yang terakhir ada tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa ditanyakan pas di sesi tanya jawab, terkecuali kalau Ibu narasumbernya nanti yang langsung meminta. Nah, di webinar kali ini selalu diadakan dengan narasumber-narasumber yang ahli, yang kompeten. Nah, salah satunya sudah ada di antara kita, yaitu Profesor Dr. Ibu Neneng Ibu Neneng Nur Hasanah. Selamat siang, Ibu. Halo, Ibu Neneng. Ya, Assalamualaikum. assalamualaikum. Ya, Salam. waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Alhamdulillah, kabar? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan Alhamdulillah. kesehatan yang. Ibu Amin. punten, Ibu punten, sebelum dimulai, kira-kira bisa sedikit aja apa yang bakal dipaparkan pada hari ini? Yang akan dipaparkan hari ini terkait dengan masalah ekonomi syariah yang mendasar, gitu ya. Karena ekonomi syariah ini tentu saja nih bagian dari ajaran Islam, ya. Nah, dan di dalam ajaran Islam kita mengenal apa yang disebut dengan trilogi ajaran Islam. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak, gitu ya. Nah, jadi Oh, apa namanya? Mungkin memang mudah-mudahan ya apa namanya peserta hari ini insya Allah sudah banyak yang mengetahui sebenarnya. Jadi kita sharing dan saling mengingatkan kembali saja khususnya di bulan Ramadan gitu ya bahwa ternyata aktivitas ekonomi syariah ini terkait dengan 3 ajaran dasar dalam ajaran Islam itu gitu. Nah, mungkin nanti kaitan-kaitannya kalau dengan akidah apa, dengan syariah apa, dengan akhlak apa. Nah, ini yang akan dibicarakan. Selama ini kan mungkin bahkan kemarin tuh materinya kan sudah bagus-bagus, sudah di tataran implementatif ya. Bagaimana tentang apa namanya syukur ya kalau tidak salah di materi pertama ya. Di materi pertama kan tentang syukur ya. Nah, jadi kalau bicara syukur, nah nanti misalnya ternyata di dalam ajaran Islam itu terkait dengan akhlak misalnya gitu ya. Nah, tapi tadi ekonomi syariah tidak hanya bicara akhlak, tapi juga tadi ada syariahnya dan ada akidahnya. Mungkin itu yang akan kita bicarakan. Nah, yang lain Masya Allah. selanjutnya kemarin kan ada tentang apa ya, tentang apa judul-judul kemarin itu hal-hal yang
sifatnya sudah implementatif ya, sudah praktis gitu ya. Nah, jadi luar biasa itu memandu gitu ya, terutama kalau ada yang apa pengusaha-pengusaha yang memang ingin syariah kan gitu ya. Kemarin sudah dibantu secara teknis ya, Bu Nina, apalagi bicara soal tadi ke UMKM-nya gitu ya. Nah, kalau saya agak nanti ke apa namanya hal yang lebih mendasarnya, mungkin yang melandasi aktivitas-aktivitas itu semua bagi seorang Muslim. Itu yang Masya apa Allah, namanya luar dari biasa ya. Jadi berkesinambungan ya dari materi pertama sampai sekarang gitu ya, Bu. Baik, ya ya kesinambungan. kasih Ibu atas pemaparannya sedikit. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semoga acara kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu kita Ini kita pemaparannya sampai jam berapa ya? kenapa Ibu? Laparannya sampai jam Sampai jam setengah tiga. sampai setengah tiga, terus Ya, nanti mungkin pemaparannya tanya jawab. dikurangi dari setengah tiga, Ibu Punten. Ibu Punten Hmm. pemaparannya bisa di jam 14.20. Nanti diadakan sesi tanya jawab. Ya, enggak. Baik, terima kasih. Kita karena mungkin peserta sudah tidak sabar ingin mendengarkan pemaparan dari Profesor. Uh, saya selaku moderator mempersilahkan Ibu untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih eh, Teh Siti Masitoh ya, atau Ibu. Eh, biar ini Teh saja ya. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada eh, Pak Adi ya yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini gitu ya. Tentunya dengan Breto Institutnya apa yang dilaksanakan, yang diselenggarakan oleh Breto Institute ya dengan pimpinan Pak Adi ini selalu diberikan kemudahan oleh Allah ya dalam setiap kegiatannya dan menjadi apa namanya ibadah dan amal soleh ya, terutama di bulan Ramadan ini pahala-pahalanya mudah-mudahan berlipat ganda gitu ya, karena setiap pemaparan gitu ini memberikan manfaat ya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk saya sendiri mudah-mudahan ini menjadi apa namanya amal soleh begitu ya, dan tentu saja akan menjadi pelajaran yang luar biasa gitu ya, karena belajar yang efektif kalau menurut saya ada apa namanya mengajarkannya kembali. Jadi ketika saya memberikan atau siapapun ya dosen, guru menyampaikan sesungguhnya itu sedang belajar gitu ya, hanya caranya melalui mengajarkan gitu ya, karena belajar yang efeknya kembali begitu. Nah, ini apa sekali lagi terima kasih juga kepada apa namanya peserta yang sudah hadir. Ini ada Pak Asep Suryaman juga ya dari MES Jawa Barat ya tuh. Tadi sempat ngobrol dengan Pak Adi juga. Ya, Pak Asep. Halo Pak Asep, ada Pak Asep Suryaman ada ya. Baik. Ada Bu Nina juga dan lain-lain. Apa namanya? Terima kasih atas kehadirannya. Nah, dalam kesempatan ini saya memikirkan sebenarnya waktu diminta Pak Adi untuk temanya apa gitu ya. Apa ya temanya gitu ya. Karena mungkin apa namanya kalau saya kan dari akademisi ya Pak Adi. Jadi
Eh, dan kebetulan yang diajarkan juga hal-hal yang kadang-kadang masih sifatnya filosofis atau normatif gitu ya. Nah, kalau Bu Nina kan sudah banyak di lapangan, jadi atau teman-teman kemarin narasumber yang lain kan banyak di lapangan, jadi lebih ke teknis ya. Nah, inilah lahirlah judul ini, implementasi trilogi ajaran Islam. Nah, kalau kita bicara tentang ajaran Islam ini dari apa kalimat yang bawah terlebih dahulu, ajaran Islam tentu kita sudah mengenal semua bahwa sumber ajaran Islam itu ada yang pokok, ada yang sumber tambahan. Ya, sumber ajaran Islam yang pokok adalah Al-Quran dan hadis atau as-sunnah, gitu ya. Nah, apa namanya Al-Quran, hadis itu adalah sumber pokok di dalam ajaran Islam. Nah, namun ada sumber tambahan yaitu ijtihad, begitu ya. Jadi selain sumber pokok juga ada sumber tambahan yaitu ijtihad. Mengenai hal-hal yang tadi Al-Quran belum detail, hadis belum detail menjelaskan, maka itu nanti ada di dalam ranah ijtihad. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah, gitu ya, firman-firman Allah, ide gagasan Allah tentang seluruh alam semesta raya ini. Karena kalau kita melihat di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada dua konsep besar di dalam Al-Quran ya tentang penciptaan Allah dan yang diciptakannya. Di situ ada kalimat Rob dan alam. Nah, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam itu tadi bicara soal Rob, soal pencipta dan pemelihara alam semesta ini seperti apa gitu, dan alam gitu ya, yang diciptakan atau makhluk itu seperti apa gitu. Jadi ada dua gagasan besar di dalam Al-Quran yang berbicara soal pencipta dan yang diciptakan, soal khalik dan makhluk, ya, Rob dan alam gitu. Nah, karena Allah yang menciptakan manusia dan alam raya yang lain, alam semesta yang lain, maka Allah maha mengetahui tentang kekurangan gitu ya, kekurangan-kekurangan ciptaannya. Salah satunya adalah tadi manusia gitu ya. Artinya Allah maha mengetahui manusia memiliki kekurangan-kekurangan. Bapak Ibu izin sebentar, ini baterainya ternyata mau habis. Nah, jadi eh, dari dua hal ini, dari Rob dan alam ini, maka Allah yang maha mengetahui tentang kekurangan manusia, kemudian memberikan bimbingan melalui wahyu yang disampaikan kepada utusannya, yang kita kenal dengan istilah Rasul, ya, Rasulullah, ya, utusan Allah. Oleh karena itulah tadi Al-Quran itu berisi tentang berbagai hal, ya, kalamullah, kalamullah, berbagai hal tentang gagasan apa namanya Rob dan alam semesta ini. Nah, dan hadis nanti adalah yang berfungsi menjelaskan Al-Quran. Karena Al-Quran sifatnya general, sifatnya global, sangat umum. Nanti hadislah yang memberikan penjelasan. Oleh karena itulah fungsi hadis, ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, selain menjelaskan, hadis juga menguatkan. Jadi ketika misalnya di dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan dalam hal ibadah, misalnya aqimus sholah, maka hadis pun menguatkan. Ya, Nabi kemudian menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran, shollu kama ro'aitumuni usolli, gitu ya. Nah, di dalam hadis itu selain menguatkan juga tadi menjelaskan sholat itu seperti apa. Kama ro'aitumuni usolli. Ya, sholatlah seperti apa sholatnya? Sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Nah, itu di dalam hal ibadah mahdoh misalnya. Nah, termasuk nanti di dalam ekonomi gitu ya. Jadi di dalam apa namanya aktivitas ekonomi gitu. Islam juga tadi mengajarkan apa namanya yang tadi bersumber pada Al-Qur'an dan hadis itu, nanti Al-Qur'an memberikan apa dasar-dasar eh, apa pengetahuannya, dasar-dasar keilmuan atau teorinya, atau tadi dasar-dasar yang merupakan gagasan-gagasan tadi Allah mengenai ekonomi, gitu ya, kalau masuk ke bidang ekonomi. Nah, dan tadi ajaran Islam itu tidak hanya berbicara masalah ibadah yang mahdoh saja, tetapi juga bicara soal-soal hubungan-hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya, dengan sesama manusia, termasuk juga dengan alam atau ciptaan Allah yang lainnya. Nah, sama untuk ekonomi misalnya Allah menjelaskan tentang yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah wa yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan ya riba wa yurbis sadaqah dan menyuburkan sedekah. Itu kan satu konsep, satu gagasan yang disampaikan oleh Allah yang menjadi kalamullah tadi di dalam Al-Qur'an, bahwa gitu ya, riba itu tadi dipasangkan dengan sedekah gitu ya. Jadi ada satu aktivitas ekonomi, lebih teknisnya satu aktivitas transaksi, yang satu akan melahirkan kehancuran, yang lain akan menimbulkan keberkahan ya atau kesuburan gitu, wayur bis sodako, dan menyuburkan sodako. Nah, ini sebuah apa namanya gagasan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, nanti yang dijelaskan, dikuatkan ya, kemudian dirinci oleh hadis ya. Karena tadi fungsi hadis itu adalah menjelaskan, menguatkan, merinci Al-Qur'an, dan bahkan nanti hadis ini juga menetapkan hukum baru gitu ya, yang Al-Qur'an belum apa menjelaskan ya. Al-Qur'an belum detail gitu ya. Misalnya, nah khususnya di bulan Ramadan misalnya, Al-Qur'an berbicara soal zakat gitu ya, aqimus shalah wa atuz zakah misalnya, atau innamas shadaqah lil fuqara. Sedekah di situ juga di antara maknanya adalah zakat. Nah, eh, tentang bagaimana tentang zakat itu macam-macamnya seperti apa? Nanti ada penjelasannya, ada rinciannya di dalam hadis. Itu nah, dan bahkan nanti ada penetapan hukum baru yang ditetapkan oleh hadis khusus untuk zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu nanti ada di dalam hadis. Ya, parodho Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Nah, inilah fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Itu jadi Al-Quran ibaratnya surat perintahnya, gitu ya, menjelaskan aturan-aturan umum, maka detailnya apa rinciannya, gitu ya, penjelasan lebih rincinya itu ada di dalam hadis. Oleh karena itu, bagi setiap Muslim sangat tidak mungkin menerima sumber ajaran Islam hanya Al-Quran dan menolak hadis. Ya, maka tadi yang menolak hadis itu apa ingkarus sunnah ya, ada yang ingkarus sunnah. Itu tidak bisa, karena bagaimana mungkin gitu kita bisa sholat ya, bisa tentang apa namanya zakat gitu ya, tentang perhitungan dan jenis-jenis zakat misalnya kalau di dalam kegiatan ekonomi, atau bagaimana bentuk kerjasama gitu ya, karena di Al-Quran tidak ada kata-kata mudorobah misalnya, tidak ada kata-kata yang lebih spesifik tentang baik salam misalnya ya, di dalam hadis begitu ya. Itulah apa namanya sepakat para ulama, jumhur ulama gitu ya, bahwa sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis. Nah, namun demikian, karena tadi Allah sendiri maha mengetahui manusia di setiap zaman, di setiap kurun berkembang dan berubah terus-menerus gitu, tidak tetap gitu ya. Terjadi perubahan yang dinamis gitu ya, terutama di bidang muamalah. Jadi bidang muamalah ini perkembangan manusia sangat luar biasa ya, sangat cepat gitu ya, sehingga
tadi ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap zaman, setiap kurun, itu tadi belum diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, oleh karena itulah ada sumber yang ketiga yaitu ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah upaya-upaya yang sangat kuat yang dilakukan oleh para ulama untuk menjelaskan berbagai persoalan-persoalan yang belum dijelas secara rinci hadis. Nah, sehingga ditemukan jalan keluarnya. Ya, sebagai contoh misalnya dalam kehidupan sekarang di era yang tadi kita sebut bahkan dengan istilah modern gitu ya. Bahkan kita sekarang sudah menuju era 5.0 misalnya dimulai dari 3.0, 4.0 sampai 5.0 gitu. Itu sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dan banyak hal-hal yang tadi detailnya Al-Quran maupun hadis belum menjelaskan. Ya, sebagai salah satu contoh mungkin yang sampai hari ini dan juga sudah mulai sebenarnya dari beberapa dekade yang lalu itu adalah tentang bunga bank misalnya ya, tentang praktek-praktek ke lembaga keuangan yang dulu di dalam Islam hanya dikenal Baitul Mal misalnya ya, dan itu lebih kepada lembaga-lembaga keuangan tabarruah ya yang sifatnya tolong menolong yang sifatnya kebajikan begitu ya karena di situ ditampung dana-dana zakat sodako infak gitu. Nah sekarang sudah berkembang lembaga-lembaga keuangan komersial gitu ya ada perbankan ada lembaga-lembaga asuransi faktoring dan sebagainya. Nah ini tentu saja secara keseluruhan nilai-nilai dasar prinsip-prinsipnya sudah ditetapkan, ditanamkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi dalam tataran implementasinya tadi memerlukan telaah yang mendalam dari para ulama. Sehingga nanti dapat diketahui bagaimana pelaksanaan hal-hal yang baru ini menurut ajaran Islam boleh atau tidak boleh begitu ya. Nah inilah ijtihad. Dan ijtihad ini produknya adalah fikih, ya apa yang kita kenal dengan fikih gitu. Dan tadi fikih sekarang sudah berkembang dari mulai tadi fikih ibadah sampai juga fikih muamalah. Artinya dalam ibadah juga walaupun di dalam praktek-praktek pelaksanaan bacaan ibadah itu tidak berubah gitu ya. Tetapi tadi dalam hal sarana prasarana misalnya ya tentang azan memakai alat ya gitu. Itu kan di zaman Nabi tidak ada. Berarti itu masuk ranah fikih gitu ya. Ada di Oke, mohon maaf bahasan. ya, barusan Ya, eh, ini terlepas gitu dari jaringan internet yang ada di sini. Oke, nah itu Pak, jadi sebetulnya ada rasa tanggung jawab terhadap penilaian-penilaian itu. Mungkin Bapak juga udah tahu mungkin ya Pak Yogi ya. halo. Kirain apa? Ya. Sepertinya bocor, kayaknya lagi ngejum juga, Bu. Oh iya ya. Silahkan Ya. lanjut. Apa ya? Kita lanjutkan berarti ya. Baik. Nah, jadi tadi sebelum kita tadi ke trilogi berarti tadi inilah sumber ajaran Islam yang pokok adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah ya. Jadi yang disebut dengan hadis atau sunnah itu dalam bahasa sederhananya adalah ma'udhifa ila nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik berupa ucapannya, tindak tanduk perbuatannya maupun takrirnya, gitu ya. Nah, untuk apa itu semua ucapan nabi, tindak tanduk perbuatan untuk menjelaskan Al-Qur'an, gitu ya. Nah, Al-Qur'an sendiri itu adalah tadi kalamullah, firman-firman Allah, ide gagasan Allah mengenai Rob, tentang Rob yang diajarkan kepada manusia dan alam semesta raya yang diciptakannya. Nah, oleh karena itu nanti selanjutnya yang akan kita lihat adalah ini. Eh, isi tadi ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis itu pada dasarnya terdiri dari ini, akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ini yang disebut dengan trilogi tadi yang oleh Teh Siti atau Bu Siti Masito tadi ditanyakan, gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita gali
ayat Al-Quran yang terdiri dari 114 surat ya, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas gitu ya. Ada lebih dari 6.000 ayat ya Al-Quran itu. Kemudian tadi penjelasan-penjelasannya ada di dalam hadis. Kalau kita gali, pada dasarnya berisi tentang 3 ajaran ini. Tentang akidah, tentang syariah, dan akhlak. Gitu. Nah, akidah adalah ajaran tentang keimanan. Jadi, ajaran Islam itu salah satunya adalah mengenai keimanan. Apa yang harus kita imani di dalam kehidupan ini? Dan apa yang tidak boleh justru kita percayai begitu ya dalam kehidupan ini. Jadi, banyak di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat hal-hal yang tadi harus diimani dan hal-hal yang tidak boleh diimani begitu. Nah, ajaran tentang keimanan ini yang pokok dari ajaran akidah Islam ini yaitu tentang keimanan ini adalah kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid yang menjadi ajaran semua para nabi dan rasul. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya mengajarkan ajaran keimanan, ajaran pokok keimanan yang sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ya, seringkali kita menerjemahkannya dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, para ulama memberikan penjelasan makna la ilaha illallah itu juga tadi bimakna la ma'buda illallah. Tidak ada yang patut diibadahi, disembah, gitu, ditaati, ditunduki illallah kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah. Nah, juga tadi la ilaha illallah juga bimakna la mahbuba illallah. Tidak ada yang patut dicintai kecuali Allah. Gitu ya. Nah, bahkan di dalam satu hadis dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian apabila ya Allah dan Rasulnya belum dicintai melebihi apapun, termasuk kepada diri kita sendiri. Jadi dalam akidah Islam ini tadi mengajarkan betapa Allah itu adalah segalanya. Segala sesuatu itu terkait, terhubung dengan Allah. Dari la ilaha illallah. Termasuk la ilaha illallah itu maknanya adalah la hukma illa hukmullah. Jadi keimanan terhadap kalimat la ilaha illallah itu akan melahirkan satu sikap ketundukan, ketaatan kepada Allah. Itu kenapa arti Islam, ya nama agama yang dibawa oleh semua rasul, itu artinya adalah salah satunya adalah aslama yuslimu, itu artinya adalah berserah diri kepada Allah, tunduk